Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah Kota Yogyakarta membagi Jalan Malioboro dalam 5 zona untuk membatasi jumlah pengunjung selama pandemi COVID-19. Pengunjung diminta memindai barcode yang disediakan di pintu masuk. Selain itu, pengunjung Malioboro wajib melakukan protokol kesehatan standar, yaitu cek suhu tubuh, cuci tangan, wajib menggunakan masker, dan jaga jarak 1,5 meter. Setiap zona maksimal hanya boleh diisi 500 pengunjung. Di kedua sisi pedestrian, kedua sisi Malioboro dibuat satu arah. Alur masuk berada di sisi kiri, sedangkan alur keluar berada di sisi kanan. Pola baru yang dimulai sejak 11 Juni ini masih akan dievaluasi karena masih dijumpai sejumlah kendala, diantaranya dari sisi aplikasi pemindaian barcode atau kemungkinan antrian di pintu masuk tiap zona. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan. Selamat sore Hendrawan, di kawasan Malioboro saat ini sudah diterapkan 5 zona. Bagaimana efektivitas pembagian zona ini? Apakah benar-benar bisa dipatuhi oleh para pengunjung kawasan wisata Malioboro? Ya Aldi, sejak sekitar 11 Juni yang lalu di Malioboro sudah dibagi 5 zona dan ketika kita bicara efektivitas ini memang masih menjadi uji dari pihak pemerintah Kota Yogyakarta. Memang tadi kami melihat ada beberapa tantangan tersendiri dalam membagi 5 zona tersebut, terutama ketika mengatur pengunjung yang masuk ke Malioboro. Dan ini ada beberapa hal yang memang tampaknya akan menjadi evaluasi pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, untuk mengetahui bagaimana teknisnya, kemudian apa tantangan yang dihadapi dan kemudian bagaimana ini menyelesaikannya bersama saya sudah ada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta yang juga Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi. Pak Heru, selamat sore Pak. Pak Heru, bagaimana jalannya efektivitas zonasi di Malioboro menjadi 5 zona ini Pak? Ya, kalau sekarang sih kita masih belum ada banyak persoalan, cuma yang sekarang sedang kita uji coba itu adalah sistem yang kita bangun antara mereka yang masuk dalam zona dan keluar dari zona itu kita bisa pantau. Nah, saat ini kita ingin mencoba yang praktis semua supaya masyarakat ketika masuk dan keluar zona itu tidak terlalu banyak hal. Jadi tinggal scan, harapan kami sudah menyatakan informasi tentang zona itu di mana dia berada. Nah, saat ini kita juga sedang mencoba untuk yang ke arah jalur satu arah. Seperti yang kita saat ini di pedestrian sisi barat ini kan dari jalur dari selatan ke utara. Ini satu arah ke sana semua. Yang jalur timur dari utara ke selatan. Nah, ini juga sedang mencoba untuk mengkondisikan karena masyarakat kan masih belum biasa. Nah, masih kita sering lihat orang masih di jalan satu arah masih berpapasan. Yang kedua kan kami juga akan nanti membuat tempat-tempat orang berdiri berkumpul, jumlahnya berapa hanya kita batasi 3, 4, 5. Nah, itu tetapi sudah kita titik-titik mana 3, 4, 5-nya itu sehingga nanti mereka ketika ada di Malioboro itu kalau misalnya harus ngobrol sudah ketahuan jaraknya harus di mana. Jadi ini yang sekarang ini kita coba perbaiki, terutama sistem scan QR code-nya yang sekarang masih terus kita perbaiki sampai nanti maksimal. Tidak hanya berlaku pada masa pandeminya saja, tapi pasca pandemi pun nanti bisa memberi manfaat yang banyak bagi kemajuan Kota Yogyakarta. Nah, Pak Heru, tadi kan saya juga sudah mencoba barcode, ada beberapa tantangan ketika kemudian di satu HP berbeda dengan HP yang lain. Kemudian tadi juga kalau saya melihat juga ketika ini dibuat satu arah, ada kemungkinan bisa berpindah dari sisi kiri menuju sisi kanan dan sebaliknya. Nah, ini bagaimana Pak enforcement atau apa yang dilakukan oleh petugas tentu saja untuk mengendalikan ini? Makanya ini sekarang ini kita setiap zona, karena di Malioboro ada 5 zona itu zona timur maupun zona barat. Itu sekarang kita tempatkan petugas yang nanti akan membantu masyarakat yang pindah-pindah itu untuk bisa menunjukkan bahwa mereka sudah pindah zona. Tujuannya memang kan zona ini kan dipakai untuk mengatur kapasitasnya. Kapasitas satu zona itu yang biasanya satu zona itu bisa 1.000. Nah, dalam masa pandemi ini kita hanya batasi 500. Jadi dalam satu waktu hanya 500 itu yang bisa kita. Nah, petugas inilah yang sekarang kuncinya adalah petugas untuk nanti bisa mengarahkan mereka yang belum terkondisi dengan baik dengan aturan-aturan baru di Malioboro. Pak Heru, kalau dengan zonasi seperti ini kalau kita mengingat lagi apa yang disampaikan Gubernur DIY kala itu ketika faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan. Nah, apakah sistem yang
dilakukan saat ini membagi dengan 5 zona, kemudian men-scan QR code, ini kemudian bisa mengenerate sisi ekonomi misalnya di Malioboro dan pariwisata khususnya. Ya ini yang pertama kita belum lari ke sana. Sekarang ini kami bersama seluruh pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi di daerah istimewa Yogyakarta ini sedang menggalakkan pada setiap tempat layanan umum, tempat-tempat hotel, dan apapun yang nanti banyak orang itu sedang kita kurasi untuk menjalankan protokol COVID. Nah, protokol COVID ini sebagai prasyarat pertama ketika kita mulai pelan-pelan membuka akses. Nah, dengan zonasi ini sebenarnya kan kita juga mengatakan bahwa Anda boleh ke Malioboro, tetapi memang sekarang kita batasi jumlahnya. Nah, itu aja sebenarnya kan upaya pembatasan ini dalam rangka untuk juga memberikan pendidikan pada masyarakat. Sekarang tuh boleh ke Malioboro tapi harus pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan di dalam setiap kawasan harus kapasitasnya dibatasi. Jadi ini proses yang karena aturan baru, norma baru, new normal, maka mau nggak mau kita harus melakukan banyak edukasi pada masyarakat. Heru, terakhir ini hari ini Pemda DIY sudah menyampaikan akan memperpanjang tanggap darurat nih Pak sampai dengan 31 Juli. Nah, kira-kira ada pengaruhnya nggak Pak dengan penerapan new normal di Malioboro? Jadi tanggap darurat ini adalah dalam rangka kita menyiapkan semua protokol COVID untuk dijalankan di semua tempat. Jadi selama 1 bulan di bulan Juli itu kita berharap semua tempat destinasi wisata, kemudian pasar-pasar, mal-mal semuanya sudah menerapkan itu, sudah ada QR code-nya semua, sehingga semuanya kita bisa. Jadi masa tanggap darurat ini adalah masa untuk satu, menyiapkan semua tempatnya protokol COVID, yang kedua mengedukasi masyarakat. Nah, harapan kami kalau selama 1 bulan ini kita sudah berhasil dan menekan sebaran dari COVID dan masyarakat juga sudah semakin disiplin, maka mungkin kita bisa berharap di Agustus sudah bisa jalan. Tapi ya kita sekali lagi masih kita melihat kasus-kasus yang berkembang, karena Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota wisata selalu akan membuat orang datang ke Jogja. Pak Heru, terima kasih. Kita untuk berharap segera pandemi ini segera berakhir, Pak. Terima kasih. Itu tadi bincang saya dengan Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta yang juga Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi, dan masyarakat sampai dengan saat ini sebenarnya Pemda DIY maksud saya tidak pernah menutup kawasan wisata di Yogyakarta. Meski demikian karena pandemi, warga tentu saja tidak bisa bergerak dengan leluasa, dan tentu saja Yogyakarta yang salah satunya cukup bergantung dengan pariwisata sangat terdampak, termasuk di kawasan Malioboro. Dan sesuai disampaikan oleh Pemkot Yogyakarta, ini cara baru new normal di Malioboro ini tentu saja akan diharapkan tetap bisa membuat pariwisata berjalan, namun tetap mengedukasi masyarakat untuk tetap bisa melakukannya dengan protokol kesehatan COVID-19. Kita kembali ke Jakarta, Aldi. Baik, Hendrawan, setuju. Paling penting adalah masyarakat atau wisatawan sendiri bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan new normal ini di kawasan Malioboro. Terima kasih. Koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan melaporkan dari Malioboro, Yogyakarta.